Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Kalimantan Timur, Kaltim, bersama jajaran Satreskrim Polres dan Polresta di wilayah Kalimantan Timur merilis hasil pengungkapan tindak pidana 3C, curi biasa curat, curi dengan kekerasan curas, dan curi motor curanmor. Operasi penindakan ini berlangsung selama periode 5 Juni hingga 13 Agustus 2026. Pers rilis pengungkapan kasus tersebut digelar di Aula Mapolresta Samarinda pada Kamis, 13 Agustus 2026, siang. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Kasih Humas, Polresta Samarinda, Ibda Arisoe Haryadi, mengonfirmasi bahwa konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro. Nanti akan dirilis langsung oleh Bapak Kapolda. Ini merupakan pengungkapan kasus 3C di beberapa wilayah hukum Polda Kaltim, ujarnya. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras kolaboratif antara Ditreskrimum Polda Kaltim dan jajaran Reskrim dari Polresta Samarinda, Polres Kutai Kartanegara, Polres Berau, Polres Kutai Timur, Polres Bontang, hingga Polres Penajam Pasir Utara, PPU. Berdasarkan data kepolisian, tercatat ada 138 LP, laporan polisi, dengan 148 orang tersangka dan 143 orang diantaranya telah resmi ditahan. Dari sejumlah pengungkapan itu, Polresta Samarinda berhasil mengungkap 21 LP untuk kasus curat dan 15 LP untuk kasus curanmor. Disusul Polres Berau yang berhasil mengungkap 12 LP untuk kasus curat. Kemudian Polres Pasir mengungkap 8 LP untuk kasus curanmor. Sementara Polres Kutim, Polres Bontang, dan Polres PPU yang masing-masing mengungkap 1 LP untuk kasus curas. Dari pantauan Tribun Kaltim.co di Aula Mapolresta Samarinda dipenuhi oleh ratusan tersangka yang dihadirkan dengan pengawalan ketat petugas. Selain para tersangka, kepolisian juga memajang berbagai barang bukti hasil kejahatan. Beberapa barang bukti yang ditampilkan antara lain uang tunai senilai puluhan juta rupiah, puluhan unit telepon genggam, HP, rokok, pompa air, hingga belasan unit sepeda motor. Ekspres, pengungkapan kasus 3C oleh Divisi Polda Kaltim dan Polres jajaran Polda Kaltim. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada hari ini Polda Kaltim bersama Polresta jajaran menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana 3C, yaitu pencurian menggunakan, pencurian kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Pengungkapan ini bukan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi. Kejahatan jalanan khususnya 3C sampaikan tadi menjadi perhatian karena secara langsung berdampak terhadap keamanan, ketenangan, dan aktivitas masyarakat. Seperti yang kita tahu bersama tadi, hari ini kita sudah melaunching TWRC Polda Kaltim dan jajaran termasuk Polresta Samarinda, bahwa peran dari TWRC ini yang tadi secara khusus adalah untuk meningkatkan respon cepat di tingkat Polda maupun di satuan Polresta jajaran. URC bukan hanya sekedar patroli, tetapi merupakan kekuatan yang diarahkan untuk melakukan respon cepat, penyelidikan, pengejaran, penangkapan, hingga pengungkapan perkara yang terjadi di wilayah kita. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh TWRC dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan kesehatan, kemudian pemetaan waktu atau jam rawan, analisis data kriminalitas serta informasi laporan dari masyarakat. Dengan pendekatan yang saya sampaikan tadi, diharapkan bahwa setiap kejadian bisa direspon dengan cepat dan pelaku segera diidentifikasi dan segera dilakukan penegakan hukum, penangkapan kasus berikutnya tentunya. Rekan-rekan sekalian, hasil pengungkapan berdasarkan rekapitulasi di Ditreskrimum Polda Kaltim periode 5 Juni sampai dengan 13 Agustus 2006 tercatat 138 laporan polisi perkara 3C, kemudian 148 tersangka berhasil kita tangkap dan 140 tersangka sudah dilakukan penahanan. Adapun rincian tindak lanjut sebagai berikut: curat atau
Pencurian dan Pemberatan 102 tersangka sudah ditangkap yang berasal dari 90 laporan polisi dan 98 sudah dilakukan penahanan. Kemudian untuk pencurian dan kekerasan ada 6 tersangka yang sudah ditangkap atas dasar 55 laporan polisi dan 6 tersangka semua sudah kita lakukan penahanan. Kemudian untuk pencurian kendaraan bermotor 40 tersangka sudah kita tangkap dari 43 laporan polisi dan 39 tersangka sudah kita lakukan penahanan. Data tersebut tentunya menunjukkan bahwa jajaran Polda Kaltim tidak hanya menerima laporan, tetapi melakukan tindakan nyata sampai dengan penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Rekan sekalian, dari data itu tentunya ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian kita berdasarkan rekapitulasi bahwa kasus surat tertinggi tercatat di wilayah Samarinda, baik Polres BLT, Berau dan Bontang. Kemudian kasus surat tercatat di Kutai Timur, Bontang dan Penajam Pasir Utara. Untuk Suranol tentunya di Bantar tercatat Samarinda, kemudian di Pasir. Kalau kita melihat dari data tersebut tentunya wilayah Samarinda merupakan wilayah perkotaan yang tentunya linear dengan potensi terjadinya tindak pidana. Data ini menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi jajaran untuk melakukan penajaman penguatan wilayah pelaku rawan, sehingga kita sedang mengantisipasi terjadinya 3C yang saya sebutkan tadi. Baik rekan-rekan sekalian, tentunya tindakan hukum terhadap para pelaku kita lakukan sesuai dengan profesional, sesuai dengan perbuatan dan proses perkara yang terjadi. Kita menegakkan hukum yang profesional, objektif, transparan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa hal yang perlu saya pesankan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama, saya mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dan upaya menjaga lingkungan. Artinya masyarakat swadaya mandiri bisa menjaga diri sendiri di lingkungannya, sehingga tidak ada kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan. Kemudian berikutnya, mohon kiranya segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas atau orang-orang yang mencurigakan, sehingga kita bisa mencegah orang itu melakukan tindak kejahatan. Yang berikutnya tentunya tingkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan bermotor, rumah, tempat usaha maupun barang berharga. Dan yang terakhir, saya mengharapkan pada masyarakat untuk memberikan informasi kepada kami, karena informasi masyarakat adalah sangat penting bagi Polri dalam melakukan deteksi dini serta melakukan respons cepat atas terjadi suatu perkara pidana. Kedepan tentunya kami terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan respon cepat terhadap laporan masyarakat, kemudian penguatan fungsi pendidikan, pemetaan wilayah dan jalur rawan, termasuk analisis pola dan masuk berani pelaku. Kemudian tentunya kita akan selalu mengevaluasi bagaimana secara berkala perkembangan kesehatan IAC di wilayah Kalimantan Timur. Tentunya kami ini Polri hadir sendiri, dan kami ingin mari kita sama-sama melakukan upaya pencegahan, respon, kemudian keputusan kita dalam mengungkap suatu perkara pidana yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Hasil pengungkapan kali ini merupakan kerja bersama seluruh jajaran Polda Kalimantan Timur, khususnya di Reskrim Hukum dan Polda dan Polres jajaran. Saya pada semakin mengapresiasi kepada seluruh personil yang telah bekerja keras di lapangan, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya oleh masyarakat yang telah membantu mengungkap kasus-kasus terjadi berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami. Kemudian berikutnya yang terakhir tentunya Polda Kaltim berkomitmen untuk terus menjaga keamanan, memberikan rasa aman, nyaman kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, sehingga terciptakan masyarakat yang aman, masyarakat yang nyaman, dan Polri hadir bergerak dengan cepat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Press release terkait dengan kasus ini. Sekali lagi terima kasih atas segala media. Mari kita sama-sama menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengatur situasi dan menjaga kamtipmas secara bersama-sama dengan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.